KPK bikin langkah besar dengan menggrebek rumah Hasto Kristianto, Sekjen PDIP di Bekasi. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba Guntur Romli, juru bicara PDIP, muncul dengan tudingan pedas. Ini semua cuma pengalihan isu. Menurut Guntur, penggerebekan rumah Hasto ini sengaja diatur buat ngalihin perhatian publik dari skandal yang jauh lebih besar. OCCRP bikin gempar karena menempatkan Presiden Jokowi sebagai salah satu finalis tokoh terkorup dunia tahun 2024. Kata Guntur, ini bikin Jokowi panas dan marah besar. Nah, biar fokus masyarakat beralih, dibuatlah drama baru dengan menyoroti kasus Hasto. Logikanya kalau semua orang sibuk ngomongin Hasto, siapa yang peduli sama laporan OCCRP? Tapi tunggu dulu, bener nggak sih klaim Guntur ini? Bisa aja ini trik buat membangun narasi kita korban, biar simpati publik balik ke PDIP. Soalnya, istilah pengalihan isu udah kayak template di politik Indonesia, tinggal pilih kasus mana yang lagi heboh, terus lempar tuduhan kalau itu cuma taktik pengalihan. Yang jadi masalah, kalau semuanya dibilang pengalihan isu, kapan kita bisa tahu mana yang beneran korupsi dan mana yang cuma settingan politik? Publik akhirnya kebingungan mau fokus kemana, ngomongin laporan OCCRP yang isinya bikin geger, atau ngikutin drama rumah Hasto yang nggak kalah seru? Kalau KPK bener-bener serius ngejar keadilan, kenapa nggak sekaligus buka semuanya? Bongkar kasus Hasto, tapi jangan lupa juga telusuri tuduhan yang disorot OCCRP. Drama ini juga nunjukin gimana hukum dan politik di Indonesia kayak dua sisi koin yang nggak pernah bisa pisah. Penegakan hukum sering banget dituduh jadi alat politik, sementara skandal politik dijadiin tameng buat nyerang balik institusi hukum. Akhirnya, publik cuma bisa nonton, sambil nebak-nebak siapa yang sebenarnya salah. Lebih parah lagi, ketidakjelasan ini bikin rakyat jadi nggak percaya sama institusi negara. Di satu sisi, KPK kayak lagi berusaha menunjukkan kalau mereka masih punya taring. Tapi di sisi lain, publik udah terlanjur skeptis sama independensi mereka. Banyak yang takut KPK cuma jadi alat untuk ngehantam lawan politik tertentu. Kalau KPK serius mau balikin kepercayaan rakyat, mereka harus tegas dan transparan. Jangan cuma nangkap ikan kecil, tapi buaya-buaya besar dibiarkan berenang bebas. Guntur Romli bilang, Jokowi katanya gerah banget sama laporan ini. Saking keselnya, dia disebut-sebut ngelakuin apa aja buat matiin isu ini. Mulai dari kerahkan buzzer buat bantai lawan di medsos, sampai intimidasi ke media biar hapus berita yang ngebahas laporan itu. Kalau bener nih, skenarionya serem banget. Media jadi dicekik kebebasannya, buzzer dipakai kayak pasukan perang, dan siapapun yang berani buka suara langsung dibungkam. Di medan perang informasi ini, buzzer jadi senjata utama. Kita semua udah nggak asing lagi sama akun-akun anonim yang tugasnya nyerang siapa aja yang beda pandangan. Guntur bilang, mereka nggak cuma nyerang OCCRP, tapi juga pihak-pihak yang mendorong kasus ini diusut lebih lanjut. Efeknya, publik malah bingung, mana yang fakta, mana yang cuma noise dari buzzer. Masalahnya yang bikin suasana tambah panas adalah intimidasi ke media. Guntur bilang ada portal berita yang disuruh hapus artikel mereka soal laporan OCCRP. Kalau ini beneran kejadian, berarti kebebasan pers kita lagi dalam bahaya besar. Media yang seharusnya jadi watchdog malah dijadiin korban tekanan politik. Intimidasi kayak gini bikin rakyat nggak punya akses ke informasi yang jujur. Sementara itu, buzzer di medsos makin menggila. Feed media sosial kita penuh sama serangan, hoax, dan narasi yang bikin kepala cenut-cenut. Ada yang ngebelain Jokowi mati-matian, ada juga yang nyerang habis-habisan. Tapi yang jadi korban, lagi-lagi masyarakat biasa. Informasi jadi keruh, dan rakyat susah banget buat tahu mana yang benar. Di sisi lain, kita juga nggak boleh lupa kalau perang buzzer ini nggak sepihak. Di medan ini, semua pihak punya pasukannya masing-masing. Entah itu kelompok pro-pemerintah atau oposisi, semuanya sama-sama berusaha memanfaatkan informasi buat ngatur opini publik. Jadi kalau kita cuma fokus nyalahin satu pihak, kita bisa kehilangan gambaran utuh soal gimana permainan ini berjalan. Yang jelas, laporan OCCRP ini jadi ujian besar. Nggak cuma buat Jokowi, tapi juga buat demokrasi kita. Kalau benar ada pelanggaran besar, itu harus diusut sampai tuntas. Tapi kalau laporan ini ternyata lemah secara bukti, kita juga nggak bisa asal telan mentah-mentah. Intinya, kita butuh transparansi, baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak yang bikin tuduhan. Tapi transparansi aja nggak cukup. Kita juga perlu kebebasan pers yang kuat dan netralitas di ruang publik. Kalau semua informasi cuma dikontrol sama yang kuat, rakyat bakal terus jadi korban permainan elit.
Kita harus bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang cuma propaganda, biar nggak terjebak dalam perang informasi yang ujung-ujungnya bikin kita semua rugi. Di tengah kegaduhan tentang laporan OCCRP dan penggeledahan rumah Hasto, tiba-tiba muncul beberapa organisasi masyarakat sipil dan aktivis yang ikut turun tangan. Mereka datang ke KPK mendesak supaya kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya ini segera diusut. Secara teori, ini sih langkah positif. Kita tahu, LSM dan aktivis sering jadi garda terdepan buat mengawal hukum dan mengungkap kejahatan besar. Tapi, ada yang aneh dengan momen ini. Kenapa mereka baru aktif begitu skandal internasional OCCRP muncul? Apakah ini murni soal keadilan, atau ada kepentingan politik di baliknya? Di satu sisi, tuntutan aktivis dan LSM buat mengusut kasus ini bisa dilihat sebagai upaya menjaga integritas penegakan hukum. Mereka nggak mau ada celah di mana orang yang berkuasa kebal hukum. Semua orang harus sama di hadapan hukum tanpa kecuali. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa lupakan bahwa dalam politik Indonesia, aktivis dan LSM seringkali punya kepentingan yang nggak jauh dari pertarungan kekuasaan. Mereka bisa saja jadi alat untuk memperlebar jurang pemisah antara pemerintah yang berkuasa dan oposisi. Jadi kalau tiba-tiba mereka turun ke jalan, apakah itu benar-benar murni demi keadilan? Atau mereka punya agenda politik yang lebih besar? Ya, Ceng? Kritik terhadap aktivis dan LSM ini muncul dari banyak kalangan. Banyak yang bilang, tindakan mereka bisa jadi cuman memanfaatkan situasi. Kalau benar-benar peduli dengan keadilan, kenapa baru beraksi setelah OCCRP merilis laporan? Kenapa nggak dari dulu? Ini jadi pertanyaan besar. Apakah ada permainan yang sedang terjadi di balik layar? Aktivis yang tiba-tiba muncul ini, apakah mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat? Atau mereka sedang memainkan peran dalam skenario besar yang lebih rumit? Selain itu, kita juga nggak bisa lupa dengan ketegangan politik yang ada. Setiap kali ada kasus besar, terutama yang melibatkan orang-orang penting seperti presiden, maka tiap langkah yang diambil oleh para aktivis dan LSM pasti akan diwarnai oleh konstelasi politik yang lebih luas. Mereka yang mendukung Jokowi akan melihat gerakan ini sebagai ancaman, sementara yang anti pemerintah bisa melihatnya sebagai peluang untuk menggoyang kekuasaan yang ada. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit bagi rakyat untuk menilai apakah langkah yang diambil benar-benar untuk kebaikan bersama atau cuma untuk agenda pribadi dan kelompok tertentu. Kemudian, gak bisa dipungkiri juga bahwa aktivis dan LSM punya pengaruh besar terhadap opini publik. Mereka bisa menggerakkan massa, memobilisasi dukungan, dan membentuk persepsi. Jadi ketika mereka menyerukan tindakan terhadap Jokowi atau pihak-pihak terkait, itu bukan cuma soal tuntutan hukum, tapi juga soal narasi politik yang dibangun. Di sini kita melihat betapa informasi dan opini bisa dipakai sebagai senjata untuk memenangkan pertarungan politik. Tapi lagi-lagi ini mengarah pada masalah besar lainnya. Siapa yang bisa dipercaya? Aktivis dan LSM bisa dibilang punya track record untuk membela rakyat, tapi mereka juga nggak lepas dari kritik, terutama saat melibatkan politik. Sebuah gerakan yang seharusnya idealis bisa dengan mudah disusupi oleh kepentingan tertentu yang akhirnya mengarah pada polarisasi sosial. Bahkan, bisa jadi, langkah mereka yang peduli dengan kasus Jokowi ini justru akan memperburuk suasana, bukan mendinginkannya. Di sini kita harus kembali ke esensi. Adakah gerakan ini untuk keadilan atau untuk memenangkan politik tertentu? Kalau hanya sekadar untuk menekan pihak lawan politik, maka kita semua yang rugi. Menggunakan keadilan sebagai alat untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok adalah bentuk manipulasi yang sangat berbahaya. Kita semua harus waspada. Jangan sampai dalam keresahan mencari kebenaran, kita malah terjebak dalam permainan politik yang semakin membingungkan. Akhirnya, ini semua kembali pada pertanyaan besar. Siapa yang bisa dijadikan panutan dalam mencari kebenaran dan keadilan? Apakah KPK yang seharusnya independen akan berhasil menjaga integritasnya atau malah ikut terjebak dalam perang politik? Aktivis dan LSM yang memperjuangkan keadilan, apakah mereka akan tetap setia pada prinsip atau malah terseret dalam perdebatan politik yang tidak ada habisnya? Kita semua harus tetap kritis dan tidak terjebak dalam narasi yang terlalu mudah disajikan oleh pihak manapun. Sekarang, yang bikin semakin rumit adalah status Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. KPK sendiri menggeledah rumah Hasto sebagai bagian dari proses penyidikan. Tapi di tengah semua ini, kita nggak bisa lepas dari satu fakta penting. Harun Masiku yang hingga sekarang masih buron. Ini jelas jadi dilema besar. Penggeledahan rumah Hasto
Meski mungkin penting untuk mengungkap lebih lanjut mengenai Piawi dan dugaan perintangan penyidikan, seolah-olah cuma seperti bagian dari puzzle yang lebih besar dan tidak jelas tujuannya. Masih ada lagi yang bikin kita bertanya-tanya. Ketika Hasto, yang seharusnya menjadi pusat perhatian dalam kasus ini, malah dijadikan objek yang terkesan dilebih-lebihkan. Ada dugaan kuat bahwa gerakan ini lebih banyak berbau politik daripada sekadar penegakan hukum. Kita nggak bisa menutup mata bahwa Hasto adalah orang penting dalam PDIP dan sudah jelas berada dalam posisi strategis dalam struktur pemerintahan. Jadi, apakah ini betul-betul soal penegakan hukum ataukah ada permainan politik di balik penggeledahan ini? Pada akhirnya, semua ini membuktikan satu hal. Indonesia butuh perubahan besar dalam sistem hukum dan politiknya. Keberpihakan, ketidakadilan, dan permainan politik yang menyusup ke dalam penegakan hukum hanya akan membawa negara ini lebih jauh ke dalam jurang ketidakpercayaan. Kasus ini yang melibatkan Hasto, Harun Masiku, dan KPK cuman sekelumit dari masalah besar yang seharusnya dituntaskan oleh negara kita. Kalau kita terus-terusan hanya fokus pada drama yang enggak jelas ujungnya, kita enggak akan pernah keluar dari masalah yang lebih besar lagi. Kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintahan hanya bisa dibangun dengan tindakan yang jelas dan adil.